Ustadz, kita udah ngebahas banyak banget perempuan-perempuan peradaban dari masa ke masa. Dan perannya ternyata banyak banget dan sangat-sangat beragam gitu. Betul, Dan ini mengingatkan saya ada salah satu tokoh juga yang mana punya peran yang begitu besar, punya andil yang begitu besar dalam pendidikan, bahkan bukan cuma buat umat Islam tapi juga dunia. Betul. Beliau adalah Fatimah Al-Fihri, yang katanya beliau itu membangun universitas pertama di dunia. Yang masih bertahan sampai hari ini. Ada universitas yang lebih tua sebenarnya, Universitas Zaitunah di Tunisia, tetapi sekarang discontinue, tidak berlanjut. Kalau yang berlanjut sampai hari ini masih hidup, tertua di dunia, pemegang rekornya masih Universitas Qarawiyyin di Fez, di Maroko yang memang didirikan oleh Fatimah Al-Fihri ini. Mungkin kita agak muskil ya dengan namanya, kenapa Fatimah bukan Al-Fihriyah tapi Al-Fihri, karena memang ini di Afrika Utara penyebutan seperti ini sering karena sebenarnya yang Al-Fihri adalah ayahnya gitu ya. Jadi Fatimah binti Abdullah bin Muhammad Al-Fihri dari Bani Fihr ya, yang kemudian ini menjadi nisbat beliau. Fatimah Al-Fihri ini asal beliau ini sebenarnya bukan dari kota Fez, Maroko di mana Universitas Qarawiyyin ini berada, tetapi dari wilayah yang disebut sebagai Kairouan yang ada di Tunisia. Jadi memang nama Qarawiyyin ini dibawa ke Fez oleh keluarga beliau sehingga menjadi nama jami, nama masjid dan nama jamiah atau nama universitas yang ada di kota Fez. Jadi kalau kelahiran beliau diperkirakan lahir sekitar tahun 800 Masehi di wilayah Kairouan yang ada di Tunisia ini, dan pada masa itu adalah pusat-pusat Islam sedang gemerlapan di barat maupun di timur. Di barat dengan adanya kota Cordoba, di timur dengan adanya kota Baghdad pada saat itu, dan Masya Allah ya, Fatimah Al-Fihri dianggap nantinya mendirikan pusat gemerlapan ilmu pengetahuan dan peradaban yang ketiga di dunia, yaitu yang ada di Afrika. Jadi kalau yang satu ada di Asia, yang satu ada di daratan Eropa, yang satu ada di daratan Afrika. Dan ini menjadi sebuah julukan bagi Qarawiyyin waktu itu di Fez. Fez ini disebut sebagai kota Athena di Afrika, gitu ya. Kota pusat ya pencerahan, pusat para cendekiawan, pusat dari ilmu pengetahuan yang ada di Afrika pada saat itu. Ada yang juga menyebutnya Baghdad di Afrika, gitu ya, karena saking dahsyatnya kontribusi dari Fatimah Al-Fihri ini untuk pendidikan di wilayah Afrika, sehingga berdatanganlah para cendekiawan dari berbagai penjuru dunia untuk belajar di Qarawiyyin, dan dari Qarawiyyin pula dilahirkan para ulama besar, para cendekiawan besar yang mewarnai sejarah dunia. Menariknya keluarga ini awalnya adalah keluarga saudagar. Aslinya mereka para pedagang. Para pedagang. Jadi seperti dimanapun ya, citra para pedagang itu kadang-kadang negatif dalam arti seakan-akan mereka adalah orang-orang yang hanya peduli kepada keuntungan. Orientasinya uang. Orientasinya uang. Orientasinya adalah apa namanya, hanya sekedar bisnis gitu ya. Tetapi ini adalah pandangan di peradaban-peradaban lain. Nah, makanya kalau di Tiongkok dari zaman Qin Shi Huangdi atau kaisar pertama yang menyatukan Cina, kelompok kaum pedagang ini kastanya rendah. Dianggap tidak berhak menjadi bangsawan, dianggap tidak berhak menjadi orang-orang yang menjadi pejabat dan lain sebagainya. Karena tadi mereka dianggap sebagai orang yang orientasinya keuntungan. Seperti pula di India dalam urutan kasta, dia adalah urutan kasta yang ketiga. Kaum Vaishya ya, tidak masuk dalam golongan sekaya apapun orang yang berdagang, dia tidak bisa masuk ke golongan bangsawan atau kesatria, apalagi masuk ke golongan para cendekiawan atau para brahmana. Demikian pula di berbagai wilayah yang lain, pandangan terhadap pedagang itu negatif. Ini yang sebenarnya direformasi oleh Islam. Nah, salah satu hal yang sangat menarik dari Islam adalah semangat berniaga itu dipandang positif. Semangat berniaga itu bagian dari kiprah keumatan, bahwa seorang pedagang tidak terhalang untuk berpikir keuntungan dalam bisnis, tapi juga berpikir kontribusi kepada umat dengan hartanya. Sehingga salah satu hadis Nabi SAW yang sangat terkenal, ya, ni'mal mali salih li rajuli salih, gitu ya. Sebaik-baik harta yang baik itu kalau di tangan
orang yang baik. Karena dia akan dipergunakan untuk kemanfaatan, dipergunakan untuk kontribusi dalam kebaikan, amal soleh, dan bahkan amal-amal besar yang kemudian bernilai pahala besar. Itulah kenapa dalam Islam mengenal konsep tentang wakaf, ya, yang kemudian pahalanya terus mengalir. Demikian pula sedekah jariyah yang pahalanya tidak putus. Ini menjadikan di dalam Islam tidak ada kontradiksi antara kehidupan sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang pedagang dengan apa yang bisa dikontribusikan untuk agama, untuk umat, sehingga dia memiliki kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Apalagi saya juga keinget ada hadis at-tajirus shodiq ma'an nabiyyin wasyuhada. Masya Allah, betul. Pedagang yang jujur itu katanya nanti juga kalau memang jujur profesional dikumpulkannya bersama para nabi dan para saleh juga. Masya Allah, itu yang kita tidak dapati di peradaban lain. Karena tadi kesan sebagai pedagang, kesan sebagai pebisnis itu adalah orang yang ya prinsip ekonomi ya, dengan modal sekecil-kecilnya meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu seakan-akan paradigma tentang bisnis itu hanya sampai di situ. Sedangkan di dalam Islam paradigma tentang bisnis diperkaya tentang kalau sudah dapat keuntungan besar mau untuk apa. Betul. Nah ini yang kemudian membedakan konsep Islam dengan yang lain. Sehingga dorongan berniaga, dorongan berbisnis itu tidak menjadi aib di dalam Islam. Jadi kalau yang lain itu, wah kalau jadi bangsawan itu tabu untuk berbisnis. Kalau jadi seorang brahmana atau cendekiawan itu tabu untuk berbisnis. Sedangkan dalam Islam kita menemukan para ulama itu berbisnis. Betul. Para raja dan bangsawan juga mereka memiliki usaha-usaha yang bahkan dengan begitu mereka menopang sehingga dia tidak mengandalkan gaji dari negara dan sebagainya. Ini yang membedakan sekali antara dorongan dalam Islam dengan peradaban-peradaban lain, dan inilah yang terjadi pada keluarga ini, keluarga Al-Fihri, ya. Abdullah bin Muhammad Al-Fihri yang merupakan ayahanda dari Fatimah ini memiliki 2 orang anak perempuan saja, Fatimah Al-Fihri dan Maryam Al-Fihri. Masya Allah, dua-duanya ini menjadi pewaris dari harta yang ditinggalkan oleh ayah mereka, dan karena keluarganya juga memiliki jaringan yang sangat kuat. Ketika mereka menikah, mereka juga memiliki suami-suami para tajir tadi, para pedagang. Jadi kalau sekarang ada istilah tajir itu untuk orang kaya ya dalam bahasa kita, sebenarnya tajir itu artinya orang yang berbisnis, orang yang berniaga, orang yang berdagang dalam bahasa Arab. Jadi suami-suami kedua putri ini, Maryam dan Fatimah adalah para pedagang besar juga. Bahkan Maryam ini kemudian hijrah ke Andalusia, dan di sana Maryam Al-Fihri juga mewakafkan kalau tidak salah 2 masjid yang besar di Andalusia. Dengan hartanya dia membangun 2 masjid yang besar yang kita harus paham pada waktu itu masjid itu satu kompleks, bukan sekedar tempat sholat. Di situ ada rumah sakit, di situ ada dapur umum, di situ bahkan ada kadang-kadang tadi pusat pendidikan. Meskipun tidak selalu berbentuk jamiah atau universitas, tapi madrasah misalnya, gitu ya. Di situ bahkan ada suk, ada pasar ya yang kemudian dikelola, yang hasil dari pasar itu, usaha-usaha itu digunakan untuk kemakmuran masjid. Jadi biasanya mereka membangun masjid itu satu kompleks besar yang saling menopang sehingga masjid ini mandiri, tidak mengandalkan infak dari jamaah, tapi bahkan bisa berkontribusi untuk kemakmuran masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini zaman yang di Eropa sedang dark age ya, sedang abad ke-8, sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 400 Masehi sampai kemudian nanti baru muncul Aufklärung atau muncul abad pencerahan Eropa. Sedangkan dunia Islam ini gemerlapan, dari Baghdadnya gemerlapan gitu ya, dari Cordobanya gemerlapan, demikian pula di Afrika. Akhirnya dengan kontribusi Fatimah Al-Fihri ini ya, hijrah dari Kairuan yang ada di Tunisia ke kota Fes di Maroko. Mereka membangun sebuah universitas yang bahkan bertahan sampai hari ini, yaitu Al-Jami'ah Al-Qarawiyyin atau Universitas Qarawiyyin yang ada di kota Fes ini. Nah, kota Fes ini menjadi pusat peradaban di Afrika pada saat itu. Berdatangan para ulama besar, para cendekiawan besar, bahkan di antara alumni dari Universitas Qarawiyyin ini banyak yang menjadi tokoh terkemuka. Misalnya Imam Ibnu Bajjah, kemudian Imam Ibnu Khaldun, ya. Kemudian kalau Ibnu Khaldun kemudian digelari sebagai bapak ilmu sosiologi ya, yang kitabnya sendiri Al-Muqaddimah tapi tebalnya segini gitu ya, penuh dengan kaidah-kaidah peradaban
dan kaidah-kaidah kemasyarakatan yang sangat relevan sampai hari ini. Betul. Kemudian di antara alumninya juga ada kartografer atau ahli peta dunia yang sangat terkenal namanya Al-Idrisi. Kemudian di antara alumninya bahkan ada yang bukan muslim, yang bahkan menjadi paus, menjadi pemimpin agama Katolik Roma di Vatikan. Namanya adalah Paus Sylvester kedua, yang nama aslinya adalah Gubert de Audillac yang berasal dari Perancis. Jadi ini dulu mudanya belajarnya di Universitas Qarawiyyin. Jadi sangat terbuka, inklusif bagi semua orang. Beliau memperkenalkan ketika nanti bahkan berbagai perguruan tinggi yang lahir kemudian di Eropa, ini masih perguruan tinggi di bawah gereja yang kemudian sangat eksklusif. Kalau bukan beragama Katolik tidak bisa masuk. Dan bahkan mereka juga bukan cuma agama Katolik, jadi doktrin Katoliknya harus yang murni, yang tidak boleh menyimpang, tidak boleh bid'ah, itu baru boleh masuk di kampus-kampus itu. Sedangkan universitas yang didirikan oleh Fatimah Al-Fihri ini, yakni Al-Jami'ah Al-Qarawiyyin, Universitas Qarawiyyin ini telah sejak awal membuka diri bagi mahasiswa-mahasiswa tanpa paksaan dalam agama. Mereka boleh meskipun tidak masuk agama Islam untuk mengkaji berbagai ilmu. Jadi ada tokoh seorang rabi Yahudi yang belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran gitu ya. Ada seorang Paus Sylvester II yang belajar berbagai hal untuk kemudian lebih memahami masyarakat muslim yang meskipun kita tidak tahu apa motivasinya, apakah untuk bisa menghadapi atau bagaimana, tapi ini dibuka kesempatan yang seluas-luasnya di Al-Jami'ah Qarawiyyin, sehingga Al-Jami'ah Qarawiyyin ini nanti akan meletakkan standar tentang seperti apa yang namanya perkuliahan. Jadi kita mendapat istilah kuliah dalam bahasa Indonesia dari kampus yang juga tertua di dunia ini, Al-Kulliyah. Jadi satu pembelajaran yang sifatnya universal ya. Satu pembelajaran yang sifatnya menyeluruh gitu, maka disebut Al-Kulliyah gitu. Nah, ini salah satunya pada waktu itu untuk merayakan kelulusan seseorang dari Al-Jami'ah Qarawiyyin ini, mereka ini menggunakan jubah, ya, pakaian yang di sini kemudian dilingkarkan jubah sampai kemudian bawah dengan hiasan sulaman-sulaman yang sangat indah. Kita tahu kalau di Afrika itu lebih warna-warni ya, dibandingkan di Jazirah Arab pada umumnya pada saat itu warna-warninya sangat indah. Kemudian untuk mewakili kehormatan ilmu pengetahuan itu, Fatimah Al-Fihri ini mendesain tutup kepala yang kemudian tidak seperti imamah biasa. Jadi kalau Anda belajar di tempat-tempat lain, Anda bisa dapat imamah. Anda diimamai oleh guru. Belajar agama. Ya, diribat-ribat dan lain sebagainya itu belajar dengan diberi imamah, ya, diberi ikat kepala tanda kelulusan. Tetapi di Al-Jami' Al-Qarawiyyin ini kemudian dibikinkan satu imamah yang di atasnya dilekati sebuah simbol Ka'bah. Nah, bentuknya kotak. Kemudian itu dilekatkan di atas imamah. Inilah yang kemudian sampai hari ini kita mengenal sebagai toga wisuda. Toga wisuda itu diinisiasi di Universitas Qarawiyyin ini untuk kemudian melambangkan kehormatan mereka sebagai lulusan dari sebuah institusi peradaban Islam yang sangat bergengsi, yaitu Al-Jami'ah Qarawiyyin, yang sampai sekarang ini toga dengan ada simbol Ka'bah yang berbentuk segi 4 pada mulanya. Tentu sekarang dengan ada variasi, ada yang segi 5, segi 7, segi 8. Kalau di Israel mungkin segi 6 begitu ya. Itu kemudian dahulunya adalah inisiasi dari. Bahkan jubahnya kayak sampai sekarang masih juga. Nah, kalau jubah malah sampai sekarang itu tidak berubah. Dan ini kemudian menyebar nantinya ke Andalusia, ke Universitas Cordoba gitu ya. Kemudian ke Madrasah Nidhamiyah di Baghdad gitu ya. Kemudian sampai akhirnya masuk juga ke Jami'atul Azhar yang ada di Kairo nantinya. Kemudian akhirnya ke seluruh dunia. Bahkan tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui, berbagai perguruan tinggi di barat, ya waktu itu awalnya salah satunya Universitas Salamanca di Spanyol gitu ya. Kemudian Universitas Kepausan di Italia dan seterusnya, itu memakai atribut yang sama untuk wisuda mereka, yang ini standarnya telah diletakkan oleh Al-Jami'ah Qarawiyyin yang didirikan oleh Fatimah Al-Fihri. Kita bisa membayangkan ya betapa besarnya kontribusi Fatimah Al-Fihri dalam bidang pendidikan dengan pendirian Universitas Qarawiyyin ini yang sampai hari ini menjadi standar di dunia tentang seperti apa sebuah perguruan tinggi dan pendidikan tinggi. Dan
Ini menunjukkan perempuan memiliki ya peluang untuk berkiprah secara luar biasa dan akan dicatat dalam sejarah bahwa pendiri universitas tertua di dunia yang bertahan sampai hari ini, masih kontinu sampai hari ini universitasnya tidak pernah mati, itu adalah Fatimah Al-Fihri dari Kairuan yang hijrah ke Fez dan kemudian mendarma baktikan hartanya untuk membangun sebuah universitas terkemuka di dunia pada zamannya dan bertahan sampai hari ini. Masya Allah, kita bisa kita terasa banget bahwa Islam itu sangat-sangat membuka bagi para perempuan untuk berkiprah, untuk menyalurkan perannya dan sama sekali tidak dihalang-halangi ya. Betul. Maka aneh rasanya kalau ada sebagian orang di zaman sekarang terutama yang kayak menganggap perempuan itu nggak boleh sekolah tinggi-tinggi atau nanti kalau sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya bakal ke rumah buat apa atau menganggap hal itu seperti Fatimah Al-Fihri mendobrak itu, bukan cuma sekolah tinggi, bikin sekolahnya gitu ya, bikin universitasnya yang luar biasa. Semoga gitu. ini bisa membuka pikiran kita dan juga buat teman-teman yang masih kuliah ataupun yang sedang menempuh pendidikan akademik lainnya itu bisa menjadi lebih semangat dan jadi motivasi juga. Berkah luar biasa, barakallah. Siap.